Analisa strategis, kapal perang Amerika, dan arah Allah untuk Indonesia. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. 1. Pengantar dari kehendak Allah. Indonesia adalah milik Allah. Bukan milik politik, bukan milik asing, bukan milik militer global. Ketika kapal-kapal tempur dan jet-jet tempur Amerika Serikat mulai terlihat banyak melintasi perairan Indonesia, terutama di wilayah Aceh, itu bukan sekadar isu militer. Ini adalah tanda zaman. Ini adalah panggilan dari Allah kepada bangsa ini, waspadalah. Bertobatlah. Menghadaplah kepada Yesus Kristus. 2. Fakta-fakta, kapal-kapal dan jet tempur Amerika Serikat tahun 2024 sampai tahun 2025. Sejak 2024 hingga Juli tahun 2025, beberapa aset militer Amerika Serikat yang sudah diketahui publik dan diamati oleh masyarakat maupun intelijen global telah melintas atau berada dekat dengan wilayah Indonesia. Kapal induk USS Carl Vinson, 2024 melintas di Laut Filipina dan Laut Sulawesi. Membawa lebih dari 70 unit jet tempur FA-18 dan helikopter SH-60 Sahau. Tujuan, latihan bersama Filipina dan Jepang, namun radar menunjukkan sempat melintasi selatan Kalimantan. Kapal induk USS Ronald Reagan, akhir 2024 melewati Laut Cina Selatan dan Selat Makassar. Dipantau TNI AL dari jarak aman. Kapal induk USS Nimitz, tanggal 17 Juni tahun 2025, terlihat jelas di perairan barat Sumatera, dekat Aceh bersama gugus tempur dan pengawal. Dilengkapi jet FA-18, pesawat pengintai E-2C Hawkeye, drone MQ-25, dan sistem anti-rudal Aegis. Tujuan utama, Teluk Persia. Kapal perusak USS Higgins dan kapal penjelajah USS Bunker Hill, melintas dekat Natuna, membawa rudal jarak menengah Tomahawk. Drone Global Hawk dan Poseidon P-8A, pesawat intai laut, terpantau beberapa kali di langit Laut Natuna Utara dan Laut Timor sejak awal 2025. Mereka mampu memantau aktivitas kapal selam dari jarak ribuan kilometer. Jumlah awak, setiap kapal induk membawa 5.000 hingga 6.000 awak, lengkap dengan tenaga nuklir untuk penggerak kapal. Potensi radiasi rendah tetap ada, terutama di sekitar reaktor kapal induk. Ini tidak bisa dianggap remeh bila terlalu dekat dengan zona sipil. 3. Apa tujuan Amerika Serikat? Tujuan utamanya bukan Indonesia, tetapi menunjukkan kehadiran strategis di kawasan Indo-Pasifik dan sebagai bentuk tekanan terhadap Iran di Teluk Persia, China di Laut Cina Selatan, dan Rusia secara tidak langsung di kawasan Indo-Pasifik. Namun melintasi wilayah Indonesia bukan tanpa risiko, karena bisa memancing ketegangan diplomatik atau penyusupan informasi intelijen yang merugikan Indonesia secara strategis. 4. Apa yang dilakukan TNI dan Presiden Prabowo? TNI Angkatan Laut dan Udara terus melakukan patroli aktif di wilayah-wilayah yang dilintasi armada asing. Mereka menggunakan radar pemantau jarak jauh dan drone patroli laut. TNI juga mengadakan koordinasi terbatas dan pengawasan visual terhadap kapal-kapal asing. Presiden Prabowo Subianto mendorong perkuatan armada laut nasional, menjajaki kerjasama militer yang seimbang, bukan tunduk kepada satu kekuatan. Mengarahkan Indonesia untuk tidak menjadi pangkalan militer asing dalam bentuk apapun. Namun, tantangannya adalah, banyak aparat sipil, ekonomi, dan jaringan digital Indonesia sudah terpenetrasi oleh kekuatan asing. Maka, langkah militer bukan satu-satunya jalan. Harus disertai pemurnian pemerintahan dan pertobatan nasional. 5. Apa bahaya bagi Indonesia? Infiltrasi teknologi dan data, setiap jet tempur dan drone pengintai Amerika membawa peralatan penyadap dan pemantau elektromagnetik. Kemungkinan pengawasan bawah laut terhadap kabel internet dan komunikasi Indonesia. Efek diplomatik, bisa dianggap menyetujui strategi Amerika bila Indonesia diam, padahal Indonesia harus netral dan bebas aktif. 6. Apa keuntungan bagi Indonesia? Mendapat pelatihan tidak langsung untuk militer Indonesia melalui observasi teknologi mutakhir. Meningkatkan kewaspadaan dan urgensi modernisasi armada nasional. Bisa menjadi kesempatan untuk memanggil rakyat kembali kepada kedaulatan nasional dan iman kepada Allah. 7. Arahan dari firman Allah. Yehezkiel pasal 38 ayat 14-16. Sebab itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada Gog, beginilah firman Tuhan Allah, bukankah engkau pada waktu itu akan bergerak menyerang umatku Israel, untuk mengaburkan negeri mereka? Engkau akan datang dari tempatmu dari ujung utara,
engkau dan banyak bangsa bersama-sama dengan engkau, semuanya mengendarai kuda, suatu kumpulan tentara yang besar dan pasukan yang besar. Dan engkau akan bangkit melawan umatku Israel seperti awan yang menutupi negeri itu, pada hari yang terakhir itu akan terjadi, bahwa aku akan membawa engkau melawan negeriku, supaya bangsa-bangsa mengenal aku, apabila aku menunjukkan kekudusanku karena engkau di hadapan mereka, hai Gog. Firman ini bukan sekadar tentang Israel. Ini adalah gambaran tentang invasi kekuatan asing yang akan terjadi pada bangsa-bangsa, termasuk Indonesia. 8. Apa arahan Tuhan Yesus Kristus untuk Indonesia? Matius pasal 24 ayat 6-8. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berwaspadalah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tuhan Yesus Kristus mengarahkan kita jangan panik, tetapi berjaga-jagalah dan bertobatlah. Ini adalah tanda-tanda bahwa dunia sedang mengarah kepada pembersihan besar-besaran oleh tangan Tuhan. Penting, arah Tuhan Yesus Kristus untuk bangsa Indonesia. Fokus kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan kepada kekuatan asing atau kekuatan politik. Bangkitkan doa, puasa, dan pertobatan nasional, bukan hanya aksi militer. Presiden Prabowo dan seluruh jajaran harus berserah penuh kepada Yesus Kristus, bukan kepada strategi dunia. Jangan izinkan Indonesia menjadi pangkalan asing, apapun bentuknya. Lindungi Aceh dan perairan Indonesia dengan pengawasan rohani, bukan hanya militer. Rakyat jangan takut, tapi sadar dan kembali kepada Allah. Segera persiapkan generasi muda, bukan untuk menjadi tentara dunia, tetapi menjadi murid-murid Kristus yang berdiri menjaga tanah air ini. Mazmur pasal 46 ayat 10. Diamlah dan ketahuilah, bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Amin.